Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Kuliah, teman-teman, spesial edisi. Nih, kita akan melanjutkan materi yang kemarin terputus ya. Sempat kita bahas di video sebelumnya, teman-teman, membahas tentang Universitas Khusus ini, khususnya di jurusan yang banyak diminati oleh teman-teman, yaitu tentang kedokteran. Di pertemuan kita pertama sempat kita bahas bagaimana kita menggeluti atau meningkatkan keinginan supaya bisa masuk ke kedokteran. Yang kedua, videonya sempat kita sudah bahas juga mengenai bagaimana suasana perkuliahan di sana gitu ya, khususnya di dunia kedokteran sampai ke koas kemarin itu. Nah, yang ketiga ini teman-teman, saya sudah undang tamu kehormatan yang yang luar biasa. Ini salah satu murid saya juga, teman-teman, tapi gelar dokternya ini sudah ada di tangannya gitu ya. Nah, siapa beliau? Yaitu Amanda Widayanti. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Amanda, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, senang nih rasanya. Terima kasih Man telah memberikan waktu untuk kita bersua nih di acara ini. Oke. Baik teman-teman, sedikit saya perkenalkan Amanda Widayanti itu seangkatan dengan video kemarin di pertama kita buat, yaitu dengan Parhana gitu ya, seangkatan dengan Parhana. Beliau kelas 12-1. Jadi di Taruna Bakti itu ada kelas bilingual. Nah, Amanda berada di posisi itu. Amanda dengan Parhana itu salah satu siswa yang benar-benar sangat berprestasi, teman-teman. Saking berprestasinya, banyak lomba yang telah dimenangkan sama mereka berdua ini, sampai dihadiahi undangan untuk kedokteran di Unpad. Luar biasa, keren nih. Nah, kali ini teman-teman, kita akan berbincang dengan Amanda khusus spesial bagaimana setelah mahasiswa menjelang koas, beres koas, kita akan bedah nih apa yang dilakukan mahasiswa tersebut setelah koas, kemana perjalanannya gitu ya, mahasiswa kedokteran ini. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas sebab Amanda sudah mendapatkan gelar dokternya gitu ya, dan juga sudah menyelesaikan intensifnya. Nah, bagaimana cerita intensifnya juga Amanda, hari ini kita bahas tuntas. Oke, siap Man ya? Oke, baik Man. Ya, kita mulai nih teman-teman. Banyak yang nanya, Pak, setelah selesai koas nih, apa yang harus dihadapi oleh seorang mahasiswa nih? Bagian Amanda cerita ini. Silakan Man, setelah koas nih, koas akhir sebelum ujian nih Man. Jadi setelah misalkan saya sudah beres strasa apa namanya Man? Ada 3 fase apa ya di koas itu? Fase strase. Nah, setelah 3 strase ini diselesaikan, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa kedokteran ini? Silahkan, Man. Iya, jadi mungkin mengulang kembali yang sebelumnya udah disampaikan pas yang pembahasan tentang koas. Jadi kalau di Unpad khususnya, di koas itu kita melalui beberapa sekian belas stase yang berlangsung selama 1,5 tahun. Di akhir stase masing-masing ada ujiannya. Jadi di stase terakhir, kalau misalnya kita udah melewati stase terakhir, nanti kita ada 2 ujian. Kalau untuk ujian yang pertama itu ujian di tingkat univ atau di fakultasnya, jadi internal. Kalau untuk ujian yang kedua itu ujian nasional yang kita lalui di tingkat nasional. Jadi namanya UKM PPD atau ujian keterampilan di tingkat nasional itu baru kita lalui. Untuk UKM PPD sendiri itu ada yang teori dan ada yang praktek. Tapi kebetulan pada saat saya kemarin ujian itu di saat lagi tinggi-tingginya COVID, jadi kita ujiannya hanya teori aja. Itu untuk ujiannya. Kemudian setelah kita melalui ujian, kita menunggu hasilnya, tergantung lulus atau tidaknya. Kalau misalnya kita lulus setelah diumumkan ada pengumuman kelulusan, kita baru bisa mengurus untuk wisuda dan juga yang namanya sumpah dokter. Jadi itu prosesi setelah wisuda yang tujuannya adalah kita meresmikan gelar dokter di nama kita masing-masing. Karena secara
secara keterampilan kita sudah lulus untuk dikatakan sebagai dokter, tapi memang belum bisa praktek. Kalau misalnya kita sudah lulus ujian dan sudah ada gelarnya, tapi tetap kita harus melalui salah satu uh, tahapan berikutnya yang disebut internship, di mana internship ini merupakan salah satu prosedur atau kegiatan atau proses. Ya, Man. Nah, sebelum ke internship nih, mereka biar lebih menarik di sebelum internship, Man, soal-soal yang ujian negara itu untuk sampai bisa lulus itu mengenai soal-soalnya tentang soal-soal konsep kedokteran atau bagaimana tuh, Man, soal-soalnya? Bisa kita bahas. Kalau untuk UKM PPD sendiri, jadi kan ini ujian untuk menilai kemampuan kita sebagai dokter. Jadi itu disesuaikan dengan kompetensi dokter umum. Jadi sesuai kompetensi dokter umum ada kompetensi 4, itu artinya yang harus bisa ditangani sebagai dokter umum. Ada 3A dan juga 3B. Itu untuk kategori masing-masingnya ada di panduan praktek, tapi untuk singkatnya ada sekitar 144 penyakit yang harus dikuasai sebagai dokter umum yang masuk sebagai kategori 4, dan itu terutama yang akan diujikan di UKM PPD. Tapi selain itu yang juga tingkatannya 3A atau 3B yang artinya kita sebagai dokter umum cukup tahu dan dapat dirujuk ke dokter spesialis atau kita tangani kegawat daruratannya dulu baru kita rujuk, itu juga ada di soal-soal UKM PPD. Jadi untuk UKM PPD sendiri itu lebih ke teoritis, tapi sudah mengambil contoh-contoh kasus yang mungkin dihadapi nanti pada saat sudah dokter umum. Oke, gitu. Berarti isinya memang kebanyakan ke studi kasus di lapangan, berarti Man ya. Nah, misalkan gini, seorang mahasiswa sudah lulus di ujian tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang dihadapi, wisuda dulu atau internship dulu tuh setelah ujian itu? Kalau setelah ujian, jadi kita harus ikut wisuda dulu. Jadi syarat untuk bisa mengikuti internship itu kita harus ada surat keterangan lulus dari fakultas dulu. Jadi memang kita harus ikut wisuda, ikut sumpah dokter, nanti ada surat bukti sumpah dokter yang juga diperlukan sebagai syarat internship. Jadi harus wisuda dan sumpah dokter dulu sebelum bisa daftar internship. Oke, berarti di situ juga sudah mendapatkan gelar dokternya, sah berarti ya? Betul, setelah sumpah dokter. Oke, kan kalau di awal itu sebelum koas itu kan baru sarjana itu Man ya? Baru sarjana dokter, terus dia mengikuti koas, setelah koas ujian yang negara itu, setelah itu didapatkanlah wisuda dengan gelar dokternya, baru di situ kita bisa mendaftarkan internship. Itu wajib tidak internship itu, atau bagaimana, hal pilihan bagi seorang dokter muda? Bagaimana tuh? Jadi internship ini memang program dari Kemenkes yang sebenarnya bukan wajib, tapi apabila kita emang ingin praktek sebagai dokter umum harus melalui internship. Kalau misalnya kita tidak berniat untuk praktek, maka internship ini tidak wajib. Tapi kalau misalnya kita ingin bekerja di rumah sakit, di klinik, atau di instansi lainnya, memang kita harus ada bukti telah melalui internship sebagai syarat untuk berpraktek. Oh begitu, oke, ngerti baru. Nah berarti untuk mahasiswa yang telah lulus nih di kedokteran, dokternya sudah diambil, lalu dia mau mengambil langsung misalkan spesialis Man, berarti saat itu dia tidak ikut internship juga nggak apa-apa ya kalau mau ngambil dulu spesialis secara langsung? Kalau untuk spesialis juga syaratnya harus, setahu saya semuanya harus ada surat bukti telah melalui internship dulu. Oh, kecuali untuk S2 misalnya, untuk yang pendidikan mungkin tidak perlu, tapi kalau untuk spesialis tetap perlu internship. Oh, oke. Berarti memang yang spesialis juga harus ada internship ya. Oke, baik, kalau begitu kita gali atau begitu ya internshipnya nih sekarang.
Nah, Amanda kan sudah ada gelar dokternya nih, gitu ya. Lalu rumah sakit yang dituju itu dipilihkan dari universitas atau kita boleh milih sendiri untuk internship ini? Jadi untuk program internship ini dari Kemenkes itu diadakan dalam 1 tahun itu kalau tidak salah 4 gelombang. Jadi dalam 1 tahun ini dibuka 4 kali pembukaan untuk program internship bagi peserta-peserta yang sudah lulus untuk dari fakultas kedokterannya. Nah kemudian untuk rumah sakit yang dibuka itu memang tergantung dari periode, misalnya dari dalam 1 tahun itu dalam periode gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4 itu semuanya tergantung dari Kemenkes rumah sakit yang buka mana saja, dan yang dibuka itu untuk seluruh Indonesia. Jadi memang kita bisa memilih, tapi untuk pemilihannya itu sendiri itu serentak. Jadi mungkin agak bingung, tapi saya coba jelaskan lebih detail. Untuk pemilihan internship itu sendiri dibagi menjadi 3 fase. Jadi ada fase lokal, ada fase regional, dan ada fase nasional. Kemudian untuk fase lokal ini, jadi itu dibagi menjadi 3 hari untuk seluruh peserta seluruh Indonesia yang mau mendaftarkan diri. Untuk fase lokal itu artinya kita bisa memilih rumah sakit yang satu provinsi dengan asal kakak kita, kakak itu kartu keluarga. Jadi misalnya saya kartu keluarganya dari Bekasi. Jadi pada saat fase lokal saya bisa memilih semua rumah sakit yang berada di lokasi Jawa Barat. Kemudian untuk fase selanjutnya di fase regional itu satu pulau yang sama. Jadi saya bisa memilih di satu pulau Jawa. Misalnya saya mau memilih di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, itu saya bisa milihnya di fase yang regional tadi. Tapi kalau misalnya untuk nasional, saya bisa milih di rumah sakit dimanapun yang ada di Indonesia yang dibuka pada saat gelombang tersebut. Untuk rumah sakit yang buka sendiri itu biasanya kita baru tahu 1 atau 2 hari sebelum pemilihan itu dari Kemenkesnya yang baru mengumumkan. Oh gitu, oke. Nah, misalkan Amanda kan sudah dapat waktu itu di Bekasi, berarti ya sudah dapat di Bekasi sesuai dengan kakak yang ada di Amanda itu. Nah, selanjutnya mengenai aktivitas yang pertama itu berapa tahun gitu ya seorang dokter melakukan intensif, terus aktivitas apa saja yang dilakukan oleh dokter saat intensif, Man? Gitu ya, gimana tuh? Ya, jadi kalau internship ini sendiri dari programnya itu memang setahu saya itu minimal 6 bulan, maksimal 12 bulan, tergantung keputusan dari Kemenkesnya. Kalau pada saat gelombang yang saya itu awalnya diputuskan 12 bulan, yang memang seharusnya itu 1 tahun, tapi pada saat sedang menjalaninya ada gelombang COVID yang naik sehingga diputuskan diperpendek menjadi 9 bulan. Jadi kemarin saya total menjalani internship itu 9 bulan. Kemudian untuk kegiatannya sendiri sebenarnya tergantung dari masing-masing rumah sakit. Tapi kalau berdasarkan program dari Kemenkesnya itu sendiri, programnya itu nanti kita akan dibagi menjadi 2 wahana utama. Wahana itu artinya tempat berpraktek kita selama internship. Untuk 2 wahana ini yang penting ada rumah sakit dan juga ada puskesmas. Karena nanti pada saat kita sebagai dokter umum, pada saat sudah bisa berpraktek, akan berprakteknya di puskesmas atau di rumah sakit sebagai dokter umum. Nah kemudian untuk kegiatannya sendiri tergantung juga dari rumah sakit dan wahana masing-masing, tapi secara umum kalau misalnya kemarin saya di puskesmas itu total yang seharusnya selama 8 bulan akhirnya karena dipotong menjadi 7 bulan di 2 puskesmas yang berbeda.
itu biasanya kita menjalani kegiatan sebagai dokter umum yang kegiatannya mengisi poli, jadi poli umum, poli KIAKB, poli MTBS atau anak. Itu kita bertemu dengan pasien dan kita sudah bisa memeriksa pasien, anamnesis, pemfis, memberikan tata laksana. Tapi memang tujuan dari internship ini itu pemahiran. Jadi karena kita selama esket, selama kita koas, itu kita udah mempelajari teori dan sudah mulai berpraktek pada saat koas. Tapi kita benar-benar menangani pasien, benar-benar menerapkan ilmunya itu pada saat internship. Dan enaknya pada saat internship itu kita masih berada di bawah tanggung jawab dokter pendamping, di mana di masing-masing wahana ada dokter pendamping atau dokter penanggung jawab dari peserta PD atau internship. Jadi kita masih istilahnya masih belajar. Enaknya kalau internship itu seperti itu. Jadi kita masih ada orang yang lebih bertanggung jawab daripada kita dan kita masih bisa belajar, tapi juga sudah bisa mulai memberi tata laksana ke pasien begitu. Oke, tetapi nih ada yang menarik meskipun ada penanggung jawabnya nih Man sebagai dokter di atas misalkan gitu ya. Amanda sendiri sebagai dokter yang melakukan internship itu boleh merekomendasikan setelah pemeriksaan Man ya. Lalu Amanda bisa punya hak untuk merekomendasikan obat tidak misalkan? Oh, Anda sakit ini resepnya. Sudah sampai seperti itu atau memang resep tetap ada di dokter penanggung jawab? Jadi kalau sebagai internship kita sudah diakui sebagai dokter, tapi dan sudah ada yang dikatakan sebagai STR atau surat tanda registrasi sebagai dokter, tapi pada saat internship dituliskannya sebagai dokter internship. Jadi kita punya kompetensi untuk memberikan obat, tapi hanya sebagai dokter internship. Jadi untuk pemberian obat masih boleh dilakukan, tapi di bawah naungan dari tempat kita berpraktek, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi tetap kita boleh meresepkan, tapi di bawah naungan dari puskesmas atau rumah sakit tersebut. Karena kita belum berpraktek sebagai dokter umum yang mandiri. Oke. Berarti tetap, tapi Amanda tidak begini ya. Setelah ada resep nih, Amanda konsultasi dulu ke dokter penanggung jawab, nggak gitu juga ya? Jadi kalau misalnya di awal-awal, karena kita masih belajar, mungkin masih ada beberapa yang kita konsulkan dulu untuk memastikan. Tapi kalau misalnya sudah seiring berjalannya waktu, kita udah lebih mahir, lebih mengerti pasien, biasanya kita udah diperbolehkan untuk kasih resep sendiri. Oke, berarti intinya saat internship itu adalah aplikasi ilmu gitu ya, aplikasi ilmu dari yang sebelumnya memang sudah didapatkan ketika tahapan kuliah dan koas. Nah, berarti dokter asli ini kan memang dokter asli kan sudah dapat gelar Man ya, sudah dapat gelar dan memang tinggal mengaplikasikan, melihat dunia nyata seperti apa gitu kan ya. Jadi benar-benar dokter. Jadi tadi Amanda bilang 9 bulan. Nah, ini Man, setelah 9 bulan Amanda dapat apa nih setelah dari internship, misalkan dari Kemenkes atau dari puskesmasnya, Amanda dapat apa setelah menyelesaikan internship ini? Seorang dokter yang telah menyelesaikan internship. Jadi kalau untuk kegiatan tadi, kalau misalnya mungkin agak kelewat tadi untuk kegiatan yang bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit, yang sebagai dokter umum, kalau di puskesmas tadi selain ngisi poli, kita juga ikut kegiatan vaksinasi yang mungkin sekarang lagi marak, dan juga kegiatan pemantauan isolasi mandiri COVID yang juga sekarang lagi naik lagi. Dan kalau misalnya di rumah sakit, kita bisa mengisi IGD, jadi kita menangani kasus gawat darurat, dan juga ada beberapa rumah sakit yang mengizinkan untuk kegiatan di ruangan, jadi follow up pasien di ruangan dan juga di poli. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai semua kegiatan internshipnya, nanti kita akan mendapat surat keterangan. Ada beberapa persyaratan
Tapi yang memang kita tunggu itu adalah STR definitif atau surat tanda registrasi yang definitif dari Kemenkes, dan juga ada surat tanda selesai internship. Jadi 2 berkas itu yang kita akan dapatkan setelah menyelesaikan internship. Tapi kedua berkas itu bukan dari wahana masing-masing karena itu memang asalnya dari pusat. Jadi tidak langsung ada, biasanya menunggu sekitar 3 bulan baru ada berkas. Oke, berarti memang dengan adanya berkas itu dari Kemenkes berarti dinyatakan bahwa dokter tersebut memang sudah layak gitu ya untuk dia mengadakan praktek sendiri gitu kan mungkin ya? Iya, betul. Berarti sekarang Manda sudah bisa buka dong di rumah misalkan plang gitu ya? Bisa nggak begitu? Kebetulan baru selesai internshipnya minggu ini, jadi belum ada berkas-berkasnya. Masih nunggu. Tapi kalau sudah ada berkas, kita punya hak untuk menyimpan geningan. Kalau ada di rumah dokter itu kan suka ada waktu praktek gitu kan ya, itu boleh berarti ya, punya hak itu. Punya hak, tapi untuk bikin praktek mandiri juga ada syarat-syaratnya lagi, harus ikut pelatihan dan segala macam. Ada lagi berarti ya. Berarti Amanda ketika misalkan sudah dapat berkas, apa yang mendapatkan hak istimewa apa setelah berkas itu ada di Amanda? Kan kalau tadi buka plang berarti kan harus ada ikut lagi pelatihan gitu. Jadi apa istimewanya ketika sudah dapat berkas? Sudah ada berkas, kita udah berhak untuk mencari tempat kerja yang sebagai dokter umum, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas atau klinik yang memang harus ada STR definitif dulu baru kita bisa daftar. Oh gitu. Tapi memang untuk membuka praktek di rumah berarti hanya ikut pelatihan saja berarti man gitu ya? Ada untuk praktek mandiri soalnya ada setahu saya ada akreditasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa membuka praktek. Oh ya, ngerti samalah seperti sekolah juga berarti ya, membuka sekolah gitu. Oke, ngerti Man. Oke. Nah Man, kebetulan nih misalkan intensifnya beres, berkas juga beres, di situ kan kita punya hak untuk istilahnya bekerja lah ya di suatu instansi yang memang berhubungan dengan kedokteran gitu. Nah, biasanya Man, untuk lowongan-lowongan pekerjaan yang Amanda tahu di tahun ini gitu ya, mumpung Amanda sedang intensif seperti ini, sesusah apa gitu Man, teman-teman lah kakak tingkat atau siapa mungkin Amanda tahu gitu ya, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan berkas, apakah khusus di lowongan kerja dokter ini susah atau sama sekali tidak susah atau mudah nih untuk dokter mah gitu untuk mencari pekerjaan itu gitu. Gimana tuh, Man? Setahu saya kalau misalnya cerita-cerita dari kakak tingkat, sebenarnya untung-untungan juga kayaknya di pekerjaan manapun juga untung-untungan karena mungkin nggak selalu mudah, nggak selalu sulit gitu karena tergantung tempat kita daftar, berapa orang yang mereka terima. Oke, berarti memang sama aja gitu ya dengan peluang-peluang kerja pada umumnya gitu Man, sama aja gitu ya. Nah, yang menarik nih Man, yang terakhir nih menurut Amanda nih, si siswa misalkan siswa sudah dari SMA itu sudah mengklik nih saya mau kedokteran gitu, ternyata kan sudah tahu harus sistemnya seperti ini, lama kuliahnya juga sampai berapa tahun Man, sampai koas itu 5,5 tahun ya? Sampai koas 5 tahun. 5 tahun. Terus internship berarti dengan internship berapa tahun? 1 tahun. Berarti 6 tahun. Tapi biasa 6 tahun kalau cepat, tapi biasanya menunggu berkas-berkasnya setelah UKM PPD, setelah kita ujian, menunggu berkas untuk wisuda, menunggu berkas-berkas setelah wisuda untuk bisa daftar internship biasanya ada beberapa bulan, jadi itu juga nggak bisa langsung gitu. Jadi kadang menambah 3-6 bulan. Total nih Amanda aja yang dirasakan Amanda sampai akhir internship ini berapa tahun Man harus menggeluti ini? Saya kan masuk FK itu angkatan 2015. Sekarang selesai internship bulan ini tahun 2022.
berarti sekitar 6,5 tahun lebih di Oh, berarti FK sampai bisa itu jadi tergolong, dokter. tapi itu tergolong cepat loh Man ya. Itu tergolong cepat, tergolong lancar itu kan ya. Iya, kalau Unpad memang rata-rata lulusnya karena kan Unpad itu seharusnya 5 tahun. Kalau yang sesuai pendidikan dari Unpadnya itu 3,5 tahun SKE, 1,5 tahun koas. Kalau misalnya tidak ada hambatan, memang Unpad rata-rata lebih cepat daripada univ yang lainnya. Oke oke, berarti tergantung universitas juga ya. Hanya memang 6 tahun setengah ini yang saya lihat khususnya Amanda ini tergolong cepat gitu ya. Dan bahkan ada yang lebih lama dari itu, bisa jadi kan, tergantung ke diri kita juga ya, seperti kuliah pada umumnya. Mau cepat Iya, betul. silahkan, mau lama silahkan gitu kan ya. Gitulah teman-teman sekalian, yang mau ke kedokteran ya mesti siap lah dengan kondisi kuliahnya yang memang cukup lama gitu ya. Tetapi kan ketika itu menjadi sebuah cita-cita, tidak jadi apa namanya, tidak jadi sebuah hambatan waktu itu gitu Man ya. Man Iya, nih, ada ini nggak Man, ada motivasi terakhir nih Man untuk teman-teman yang memang sudah dari SMA ingin ke kedokteran biar apa namanya, biar bisa lancar seperti Amanda. Apa tips yang dilakukan oleh Amanda untuk teman-teman nih kira-kira Man, terakhir Man? Iya mungkin cerita dulu awal bisa tertarik di FK mungkin sama sebelumnya kayak Farhana karena kita dari SMA sudah terpapar dengan ilmu-ilmu biologi. Mungkin tidak 100% sama dengan ilmu kedokteran, tapi lumayan sudah ada bekalnya. Jadi memang awalnya sudah ada ketertarikan di bidang kedokteran. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah ada ketertarikan, mungkin itu akan lebih kuat niatnya untuk bisa bertahan sampai selesai kedokteran nantinya karena memang untuk bisa bertahan itu harus ada niat juga mengingat kembali tujuan mendaftar di FK apa dan goal akhirnya apa karena pasti sepanjang perjalanan akan banyak rintangan, banyak kesulitan dan kita harus tetap bertahan dengan niatan awal untuk bisa mencapai tujuan akhirnya di mendapat gelarnya. Itu pun setelah mendapat gelar juga bukan akhir dari perjalanan karena masih berlanjut, masih mulai berpraktek sebagai dokter umum yang benarnya itu juga perjalanan yang panjang lagi. Jadi dikatakan kalau misalnya masuk FK itu never ending learning karena memang sebagai dokter umum nantinya pun kita tetap harus terus belajar, terus update ilmu. Jadi harus punya niatan yang besar, ingat kembali tujuannya dan semoga semangatnya tetap ada sampai akhir. Terima kasih Manda. Wah, keren-keren nih. Berarti sebetulnya saya sudah banyak Man ya, murid-murid yang sudah jadi dokter ternyata tuh. Luar biasa. Berarti sudah tua Man saya teman ya. Ada yang sudah punya anak gitu ya. Masih muda Pak. Aduh, iyalah, kita doakanlah Amanda diselesaikan, mendapatkan berkas yang di apa namanya, di Kemenkesnya lebih cepat gitu ya. Biar nanti Amanda bisa langsung berkarya di dunia pendidikan. Tetap sehat Man ya. Terima kasih telah memberikan waktunya buat kita bisa berbincang di sini nih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan pada video kali ini. Silakan teman-teman bisa apa namanya, menyimak ulang video-video tentang kedokteran yang sebelumnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Man, terima kasih banyak ya.